Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing untuk menuju ke Masjid Jabal Ar-Rahmah melaksanakan ibadah salat subuh. Tentunya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, langkah-langkah kaki kita mulai dari rumah menuju ke masjid dan kemudian nanti pulang lagi mondar-mandir wa taradduduhu ilal masjidi, itu dapat merontokkan artinya merontokkan satu kaki kirinya itu dapat merontokkan satu kesalahan atau dosa, dan kaki kanannya dapat mengangkat satu derajat. Dan insya Allah sudah banyak derajat maupun penghapusan dosa kita ini dengan mondar-mandirnya kita ke masjid. Ini tentunya ini menjadikan suatu kebiasaan yang baik dan suatu kebiasaan yang membuat orang-orang di luar agama kita itu salut dengan kondisi kita yang sangat luar biasa. Di waktu saat datang waktu sholat dan azan berkumandang, lalu berbondong-bondonglah kita menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Ini sungguh luar biasa, karena satu amalan yang pertama dan utama nanti kelak di akhir yaumil qiyamah atau di yaumil hisab. Yang pertama kali dihisab adalah ibadah sholat. Inna awwala ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama dan utama dihisab itu adalah amalan sholat kita. Idza sholahat sholuha sairu amalihi. Apabila baik sholatnya dilihat, dinilai, dihitung baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Dan apabila buruk amalan sholatnya, maka itu akan menjadi barometer buruknya seluruh amalan yang lainnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ada banyak ibadah di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama yang wajib yang juga bagian daripada rukun Islam, yang tentunya kita harus mempunyai satu niatan atau azam jadi dalam hati kita, dalam benak kita, untuk kita harus juga melaksanakan ibadah haji. Walaupun mungkin kalau kita lihat dengan waiting list, masa tunggunya itu luar biasa di Indonesia. Antusias orang-orang muslim Indonesia yang begitu luar biasa untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah kemarin aja itu sudah dibuka lagi kuota kita menjadi lumayan. Ada sekitar 210.000 jemaah haji kita, sangat luar biasa. Dan alhamdulillah itu merupakan suatu karunia yang sangat luar biasa, khusus untuk orang Indonesia. Banyak banget itu, 210.000 orang. Sampai orang-orang pedagang-pedagang atau yang menjaga toko, yang orang-orang Arab sana itu ngomong bahasa Indonesia itu udah biasa itu. Murah gitu kan, mahal, murah, halal, pokoknya kata-kata gitu udah ada itu. Indonesia, haji, ayo aja. Wah, itu luar biasa. Ayo rame-rame. Sangat luar biasa. Bisa-bisa nanti di sana banyak juga yang bisa berbahasa Indonesia bahasa kita.
Dan terkait itu, selain daripada ibadah haji, juga ada ibadah khusus yang juga itu terkait dengan keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, selain itu ibadah kurban. Haji pun juga sama. Sekalipun haji juga ada terkait juga dengan orang pertama di bumi kita ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan itu kemudian haji pun juga ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, Ibrahim kekasih Allah SWT. Ada salah satu ibadah mungkin yang tak kalah pentingnya, sekalipun para ulama 4 mazhab ini mengatakan ada 3 mazhab mengatakan ini hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya saja itu, ibadah kurban itu bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini para ulama imam mazhab itu berdasarkan suatu hadis. Ya, awalnya dari Al-Quran, ya, dari surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah, ya, kami Allah, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar ini di dalam kitab tafsir itu ada yang menafsirkan sebagai telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar yang milik Nabi Muhammad SAW yang ada di surga, yang kelak itu di telaga itulah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Di telaga Kautsar itulah Nabi kita menunggu mana nih umatku yang aku dulu belum pernah melihatnya dan belum pernah bertemu di telaga Kautsar. Al-Kautsar. Ada yang di dalam tafsir, ya, Jalalain itu disebutkan, ya, Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan telaga Kautsar. Tapi ada juga yang menafsirkan Al-Kautsar dari kata kathuro, yakthuru, banyak. Nikmat yang banyak. Betapa nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita. Banyak, gak bisa kita hitung. Bahkan Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak bakalan bisa. Ya, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Nah, ini ada yang menafsirkan fasholli, maka dirikanlah sholat. Nah, di sini dirikan sholat pun juga harus ada tujuannya, niatnya untuk siapa. Maka disebutkan, dilanjutkan dalam ayat surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika. Sholat itu bukan karena si A, sholat itu bukan karena si B, sholat itu bukan karena orang tua, sholat itu bukan karena ingin dilihat orang, tapi sholat itu karena Tuhanmu, Rabbuka, Rabbika, fasholli li rabbika. Nah, ini fasholli li rabbika. Ada yang kata fasholli dimaknai satu, bisa sholat wajib dan juga sholat sunnah. Ada juga yang memaknai secara khusus, di dalam tafsir itu disebutkan sholat itu adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, ya, sholat yang kita insya Allah besok kita akan laksanakan sholat Idul Adha. Nah, kemudian kurban. Kapan sih kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah kitab disebutkan waqad syuri'at fis sanati tsaniyati qas-salati waz-zakah wal 'idaini. Disebutkan di dalam kitab Sarul Muhadzab bahwa
Ibadah kurban itu sudah ditentukan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah. Sama dengan diperintahkannya untuk melaksanakan sholat dan juga melaksanakan zakat, sekaligus juga pelaksanaan Idaini atau sholat 2 hari raya, gitu ya. Jadi 2 hari raya. Nah, ibadah kurban, ibadah kurban ini ada satu hadis ya, dikuatkan kan, disitu fasolli li rabbika wanhar. Kata inhar itu kan perintah, fasolli itu perintah, maka dirikanlah sholat, ya dirikan sholat wajib, wanhar dan berkurbanlah. Ada yang menafsirkan wanhar dengan melihat tekstual daripada ayat ini, karena dalam suatu kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Pokok asal sebuah perintah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah, itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil-dalil yang lainnya menjadikan perintah itu mubah atau sunnah. Nah, kemudian ada satu hadis Rasulullah yang mengingatkan kita dengan keras, ya, mengingatkan kita dengan keras, artinya mengancam ibaratnya, ya. Redaksinya macam-macam. Ada yang redaksinya begini, ya, man kana dzu sa'atin falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ada juga man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai atau memiliki kemampuan finansial, harta, ya, untuk berkurban, tapi kemudian dia tidak berkurban, Rasulullah ancam, jangan. Di situ ada kata-kata fala yaqrabanna, ada tasydid dia dan ada nun taukid, menunjukkan sangat. Fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati tempat ibadah kami, tempat sholat kami. Ada yang memaknai tempat ibadah, tempat sholat kami, yaitu baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada juga Imam Asy-Syaukani itu menjelaskan di dalam kitabnya makna musallana, tempat ibadah kami atau tempat sholat kami, ada tempat sholat melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha. Ada 2 makna itu. Nah, dari sinilah imam 4 mazhab, mulai dari Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa hukum berkurban bagi orang yang mampu, ini mampu semua insya Allah. Di sini yang duduk di sini mampu semua, ya pasti rumahnya udah di sini mah udah mampu semua insya Allah, ya. Barang siapa yang mampu, maka hukumnya menurut Imam Hanafi wajib 1 tahun sekali. 1 tahun sekali wajib berkurban, seharga seekor kambing, ya minimal itu ya kambing, ya kalau mampu wajib, ya. Sedangkan bagi orang miskin itu sunnah. Tetapi kalau dia sudah nazar atau sudah janji, menjadi wajib juga menurut Imam Hanafi. Sedangkan Imam Maliki mengatakan, bahwa ini hukumnya sunnah muakkadah bagi selain jemaah haji. Bagi selain jemaah haji hukumnya sunnah muakkadah. Adapun bagi jemaah haji wajib hukumnya melaksanakan ibadah kurban. Hanya saja memang ada satu pemahaman yang berbeda.
Ada kita ini kan hajinya rata-rata haji tamattu. Ya, tamattu. Haji tamattu itu haji tamasya, senang-senang gitu. Mampir sana dulu, mampir sini. Maksudnya haji yang pelaksanaannya umroh dulu baru haji. Nah, ada juga haji itu tata cara yang pertama ya. Ada tata cara yang kedua yang disebut dengan haji kiron, di mana umroh dan haji dilaksanakan niatnya dengan satu bersamaan, satu sekaligus. Nah, ada juga pelaksanaan ibadah haji yang ketiga, yang namanya haji ifrad, di mana haji dulu baru kemudian umroh. Nah, ini haji ifrad atau tata hari yang ifrad ini yang tidak diharuskan untuk membayar dam nusuk, dam manasik haji ya. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu dibahasakan ada dua. Ada kata al-hadyu, ada kata al-udhiyah ya. Al-hadyu itu artinya kurban yang dilaksanakan oleh jemaah haji, kurban haji. Sedangkan al-udhiyah ini kurban kita nih ya, yang kita selain daripada jemaah haji, al-udhiyah atau disebut juga kurban, gitu aja. Nah, sedangkan Imam Syafi'i ini mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi seorang muslim seumur hidup satu kali. Nah, ini pilihan yang ini nih. Seumur hidup satu kali. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Jika, dan ada juga disebutkan di dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i disebutkan ada yang disebut dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini adalah sunnah yang apabila salah seorang dari keluarga itu sudah ada yang berkorban, maka gugurlah tuntutan kesunahannya bagi keluarga itu. Nah, bagaimana dengan pahala? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pahalanya hanya untuk mudhohi saja, yang berkorban saja. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, pahalanya untuk yang berkurban dan juga untuk keluarganya. Nah, jadi itu untuk yang berkorban dan juga untuk keluarganya. Nah, sedangkan mazhab Hambali ini yang banyak diikuti di sekalangan sana ya, di Saudi Arabia, itu hukumnya sama, sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Nah, artinya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Kalau orang yang mampu menurut Imam Hambali tidak melakukan, hukumnya makruh bagi dia. Ya, makruh. Nah, ini berdasarkan hadis tadi. Nah, dan berdasarkan hadis tadi itu pun berbeda-beda para ulama tentang kemampuan seseorang yang disebut dengan as-sa'ah atau kemampuan itu yang bagaimana. Nah, Imam Hanafi mengatakan kemampuan seseorang itu apabila dia memiliki uang seharga 200 dirham. Ya, seharga uang 200 dirham. Itu kalau dirupiahkan disebutkan di dalam ini penjelasan itu 7.200.000 rupiah. Dan tidak mengganggu kebutuhan primer daripada orang itu. Nah, itu ya, selama pada saat itu ya. Nah, sedangkan menurut Imam Maliki dikatakan bahwa yang disebut dengan mampu adalah orang yang saat itu memiliki kemampuan seharga hewan kurban. Ya, untuk seharga hewan kurban ya, pada tahun itu yang tidak mengganggu kebutuhan untuk menafkahi keluarga atau kebutuhan primer juga sama. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ya, seseorang itu memiliki harta atau nilai uang itu seharga hewan kurban kambing pada saat yaumun nahar wa yaumul
tasyrik atau ayyamut tasyrik. Jadi pada saat tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, saat itu orang itu kemudian memiliki uang seharga hewan dan hewan hewan sembelihan kurban dan tidak mengganggu kebutuhan pokok yang lainnya, maka hukumnya sunnah muakkadah untuknya melakukan kurban. Nah ini, kemudian kemampuan atau as-sa'ah menurut Imam Hambali disebutkan dalam kitab ini Al-Madzahibul Arba'ah, itu apabila dia memiliki satu kemampuan ya seharga hewan sembelihan kurban juga, sekalipun dia hutang. Sekalipun dia hutang, tapi dia mampu untuk membayar hutangnya, nah itu dibolehkan. Dan hukumnya sunnah muakkadah. Nah semua ini para imam mazhab ya berpendapat seperti ini berdasarkan hadis yang dari kata falayyaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati masjid kami atau tempat ibadah kami, sehingga paling minimal itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Nah oleh karena itu sangat disayangkan kalau kita seumur hidup udah punya rumah, udah punya mobil, tidak melakukan ibadah kurban. Nah sekarang terkait ibadah kurban tadi, terkait kemampuan pun as-sa'ah ya, itu juga berdasarkan hadis ini. Para imam berbeda pendapat tentang kemampuan ini. Nah lalu kemudian hewan kurban ini kemudian dibagi. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Ini supaya nanti nih bisa kita pakai pada saat kita hari H ya. Disebutkan ya, di dalam pembagiannya ini ijtihad para fuqaha. Ulama fuqaha itu berijtihad. Pembagiannya ada 3 cara. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 22 dan ayat 36 disebutkan, fakulu minha wa'atimul ba'isal faqir. Fakulu minha wa'atimul ba'isal faqir. Fakulu minha, makanlah sebagian ya, wa'atimul ba'isal, dan berikan makan kepada orang fakir miskin. Ya, berikan makan. Atimul ini bahas apa Allah menyebutnya tidak ini artinya kasih makan, at'am ya, seperti dalam surat Al-Maun ya, wala yahudu ala ta'amil miskin, ayat berapa itu, 22 apa 27 itu juga fakulu minha al-hajj ya. Wa'imul ba'isal fakir, makanlah sebagian dan kemudian bagikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan sebagiannya. Artinya apa? Dibagi 2. Sebagian dimakan, sebagian lagi dibagikan. Nah berdasarkan ini juga ayat dan juga ada hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu dibagi 3. Nah, dibagi 3 ya. Sepertiga ya dimakan oleh yang berkorban sebagai lauk pauk, sepertiga dibagikan kepada kawan dan handai taulan sebagai hadiah, sepertiga lagi diberikan kepada fakir miskin. Nah ini kemudian ada juga yang ya sama ini juga sepertiga juga ya dibagikan juga seluruhnya. Nah ini yang ketiga, dibagikan seluruhnya. Kita nggak makan, hanya sedikit saja untuk lauk pauk gitu. Semuanya dibagikan. Nah ini juga imam yang 4 mazhab juga berbeda pendapat ini ya tentang pembagian ini. Ini juga semua juga karena ijtihad juga para ulama tentang pembagian ini, kan tidak ditetapkan, hanya mengambil berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau disebutkan di sini dalam pembagian kalau Imam Syafi'i di pembagiannya 3 ya, sepertiga. Ya, kalau Imam
Hanafi juga sepertiga. Imam Malik itu sepertiga juga. Cuma ada satu catatan, kalau tidak perlu dibagikan pun tidak apa-apa. Wow, jadi dimakan sendiri. Nah, ini makanya saya pernah melihat juga di sana di Mekah. Ada temen yang ngomong gitu. Tadi masih ada orang Arab itu nyembelih, kemudian nggak dibagi, langsung disimpan. Disimpan itu. Mungkin dimakan untuk keluarganya. Boleh jadi dibagikan hanya untuk keluarga saja, untuk keluarganya. Karena mungkin melihat ya berdasarkan apa yang juga nggak tahu, tapi yang jelas Imam Malik mengatakan masih sepertiga juga. Sama juga Imam Hambali juga mengatakan dibagi sepertiga. Nah ini tentunya di dalam kaitan dengan ini juga pembagiannya itu juga tidak didasarkan oleh Al-Quran. Artinya ada pernyataan hanya saja mengambil dari dalil tersebut. Nah, istihadlah para fuqaha, pembagiannya seperdua. Istihadlah para fuqaha, diambilnya sepertiga. Tapi Imam 4 mazhab ini semua sepakat kayaknya sepertiga. Ya, jadi sepertiga. Nah, terkait dengan misalnya dikelola oleh panitia pun itu juga ada dasarnya. Karena terkait ada suatu hadis. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan di situ bahwa Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk mengurusi hewan-hewan kurbannya, menyembelihnya, membaginya, mengulitinya dan membaginya kepada fakir miskin. Ada catatan di situ wadayuba, tidak boleh dijual. Nah, dijual itu apa pun tidak boleh. Lalu bagaimana misalnya untuk mengambil beberapa daging untuk dimasak lalu dimakan bareng-bareng. Nah, ini kalau bisa sih ya dari panitia yang berkurban. Nah, ada kan panitia yang berkurban itu. Kita ikhlaskan. Ini yang penting kan, ini kan semacam sejenis wakalah. Ya, kan dalam Islam itu ada wakalah, mewakilkan ya. Mewakilkan penyembelihannya, pengurusannya sampai pembagiannya diserahkan kepada orang lain. Dan berdasarkan hadis tadi di mana Rasulullah memerintahkan kepada Ali. Nah, disinilah kemudian, wakalah itu kan ada rukunnya. Rukunnya itu satu al-muwakkil, orang yang mewakilkan, yaitu al-mudhahi. Saya mewakilkan kepada Anda, al-muwakkal, yaitu yang diwakilkan, orang yang diwakilkan yaitu panitia. Dan juga ada kemudian sighah, kata-kata ijab qabul. Nah, ini juga penting. Dan juga tapi ijab qabul itu pun di situ disebutkan oleh Imam Syafi'i boleh dengan sighah, boleh juga dengan uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan, adat kebiasaan. Kan kadang-kadang ada, udahlah, nggak apa-apa udah. Nah, ada juga itu mengikhlaskan, ya, nggak harus. Gimana Pak? Nanti kalau seandainya Bapak kurban nih, boleh nggak diambil nih? Nah, lebih aman sih kalau menurut saya panitia yang berkorban juga di situ, misalnya 7 orang itu. Gimana Pak? Nanti kalau kita akan masak, kita ambil dari hewan kurban yang Bapak semuanya ini. Boleh nggak apa-apa, ambil. Nah, kalau sudah diikhlaskan oleh muwakil, maka boleh dimakanlah. Ramen dimakan oleh kita bersama. Tapi jangan diniatkan upah. Nah, ini yang membedakan cuman ijab qabulnya aja, akadnya aja. Ya. Bahkan yang menyembelih aja itu pun tidak boleh dikasih upah dari daging korban itu sendiri. Hanya boleh dibagi dari infak yang lainnya atau boleh kita mungkin kemarin sudah dibagi 2 kali ya. Ada untuk korbannya juga ada infaknya ya. Infaknya udah pasti itu. Nah, infaknya itu boleh dijadikan untuk biaya pengelolaan ya, dari mulai pengadaan tempat, pengadaan sarana untuk pelaksanaan
kurban dan penyembelihan dan pembagian semuanya. Nah itu kalau sudah diikhlaskan, nah makanya di situ ada, setelah itu ada kan selain muwakkal, ada muwakkal, ada sighah, dan ada muwakkalun alaih. Artinya barang yang diwakilkan. Nah ini saya mewakilkan. Kalau sudah diikhlaskan oleh mudhahi atau yang mewakilkan, sudah tidak apa-apa. Nah, tapi panitia pun juga harus membedakan. Ini penting juga disebutkan ya, bahwa panitia itu harus membedakan mana untuk yang mudhahi, ya para pengorban. Ditanya, Bapak korbannya ini wajib apa sunnah? Kalau Bapak ini, saya tadi waktu dulu saya nadar, wajib itu. Nah karena wajib, itu harus dipisah. Ini daging wajib nih, ya. Supaya kenapa? Supaya yang berkorban wajib itu tidak makan dari daging yang dia sudah kurbankan tadi. Boleh nggak dikasih sedekah dari yang lain? Boleh, tapi jangan daging atau hewan yang dari dia korban wajib. Nah, ini penting juga supaya ketahuan. Nanti ditanya juga, tapi insya Allah semuanya rata-rata sunnah. Tapi kalau sudah ada niat, ya itu menjadi wajib kan. Kan kurban itu kan ada 3 ya hukumnya. Hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya bisa menjadi wajib karena nadar atau karena syarat. Nah, kalau udah disyaratkan itu. Nih, misalnya ini saya syaratkan ini hewan saya ini nanti untuk kurban loh ya. Nah, itu disyaratkan. Ya itu, tapi ada juga yang mengatakan itu bukan syarat, itu hanya sekedar untuk pemberitahuan ini mah hewan dia untuk dikorbankan misalnya begitu. Yang jelas sih nazar, janji. Mengapa nazar itu sampai kemudian si pengorban tidak boleh makan? Karena kurbannya itu janji. Ntar kalau ada duit baru saya berkorban. Kalau nggak ada duit ya kagak kan gitu kan. Ibaratnya begitu. Karena janji itulah kemudian maka dilarang untuk dia memakan dari kambing atau kurban yang dia sudah berikan kepada kita. Ini harus dipisahkan. Ya. Baik itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal ya terkait dengan ini. Barangkali ya ada yang mau menambahkan atau kemudian ada yang mau bertanya, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya jadikan PR. Cukup kan? Tidak ada ya? Tidak ada yang bertanya. Berarti udah jelas banget ini ya. Barangkali ya. Udah jelas ya. Nah, kalau udah jelas, dan sekarang ujian, saya yang nanya. Enggak Pak. Barangkali ada yang mau bertanya Pak, yang menambahkan. Nah ini saya kira udah jelas ya masalah kurban. Nah terkait ibadah kurban juga, saya silakan Pak Irfan, Ustaz Irfan. Ya? Surat ayat 28. Oh iya, ada 2 itu. Ada yang fakulu minha watibul baisal fakir. Ada lagi di 36 apa enggak salah? 36. Itu fakulu minha watimul qani al muqtar. Nah, itu ada 2 itu. Ya, berarti dibagi 3. Ada berdasarkan itu. Jadi 28 ya. Makasih. Nah, ini ada semacam ini ya. Menurut ada kurban, masalah-masalah kurban menurut 4 mazhab. Terkait juga ibadah kurban juga. Ini para ulama berbeda pendapat tentang ayyamut tasyrik. Ya, tasyrik itu ada yang mengatakan ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan ayyamut tasyrik itu 11, 12, 13. Yang lainnya berpendapat 11 sampai 12. 12 itu terakhir. Ya, tapi kita kayaknya jarang ya yang berkorban di tanggal 11, di tanggal 12 itu kayaknya jarang ya. Apalagi tanggal 12, 13. Ya mungkin ya barangkali setelah melihat hadis, melihat ayat surat Al-Kautsar, kemudian punya niat, waduh ya Allah, ngeri kalau enggak ini misalnya enggak berkorban kena ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
silakan. Masih bisa berkorban di tanggal 11, 12 dan 13. Nah itu. Karena menurut madhab Syafi'iyat, Imam Syafi'i ini itu sampai tanggal 13, ya. Tinggal tanggal 13. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, kalau nggak ada, apa kita tutup? Cukup aja kita tutup saja. Karena ya hari ini kita hari puasa Arafah, ya. Bagi yang melakukan ibadah Idul Kurbannya besok, ya, berkeyakinan ini. Karena kan itu sudah jelas tuh ya di surat Al-Baqarah 100 berapa itu 86 kalau nggak salah. Yas'alunaka 'anil ahillah kul hiya mawaqitul linnasi wal haji. Ya. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang bulan, ya, hilal. Ahillah itu jamak dari kata hilal. Bulan yang muncul yang seperti alis, ya, bagaikan benang tipis. Itu yang menentukan kita berpuasa atau tidak berpuasa. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah, sumu ya li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan juga. Nah, kalau tadi kan mereka, ya, umat Islam pada saat itu, para sahabat bertanya padamu hai Muhammad tentang bulan atau tentang hilal. Katakanlah hai Muhammad, ya, hiya mawaqitul linnas. Itu adalah tanda-tanda waktu atau ketentuan-ketentuan waktu bagi manusia dan ketentuan waktu untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, oleh karena itu, karena berdasarkan hilal, berarti hilalnya yang kita pakai bukan hilal yang di sana. Setiap negara kan hilalnya beda-beda, karena dia kan berjalan bulan-bulan ini, ya kan? Nanti kalau di Amerika ya susah, bisa beda, atau di mana di kutub selatan misalnya ada mungkin para ahli yang di sana beragama Muslim yang pengen berpuasa akan berbeda hilalnya kapan itu, ya, dan mungkin agak lama. Nah itu ya melihat hilal di kita, ketentuan kita ya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin sudah ditentukan, ya, semua tanggal 1 Ramadan atau penentuan tidak puasanya 1 Syawal. Nah ini juga untuk penentuan itu juga kita melihat hilal, ya. Hiya mawaqitul linnas, dia adalah waktu-waktu bagi manusia, teman-teman. Nah ini mawaqitul linnas atau miqat, jamaknya kan mawaqit, waktu apa? Itu dari kata mauqit. Ya, mawaqit. Kalau mauqit itu artinya bisa ada dua makna dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab. Mauqit bisa artinya waktunya. Mauqit bisa artinya tempat waktunya. Ya. Ada tempat, di masing-masing tempat berbeda-beda. Mauqit, mawaqit. Nah, oleh karena itu ditentukan oleh ketentuan yang berdasarkan hilal di setiap masing-masing negara yang berbeda-beda. Nah inilah sehingga terjadilah perbedaan. Hal itu wajar, tidak masalah, ya. Apalagi di saat seperti ini di mana informasi ada di mana-mana. Ya, berbeda dulu kita waktu di zamannya Presiden Soeharto, ya. Kita nggak tahu, udah pokoknya ditentukan ini, ya udah kita ngikut aja gitu, pemerintah satu, kita nggak tahu pada saat itu. Nah, kalau sekarang memang sudah sudah banyak melek gitu para jamaah kaum muslimin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, barangkali ini bermanfaat, ya, artinya semoga bermanfaat bagi diri saya dan umumnya bagi bapak-bapak ibu sekalian. Billahi sabil haq wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.